Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Bu Guru berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Alhamdulillah, kali ini kita dapat berjumpa di pembelajaran selanjutnya bersama saya, Ibu Tuti Herwati, dengan tema yang berbeda, yaitu sistem ekskresi manusia. Untuk tema kali ini, kompetensi dasar yang akan dicapai adalah 3.10, menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem, serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. 4.10, membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Indikator pencapaian kompetensi kali ini pada pertemuan 1, yaitu 1. Mendeskripsikan fungsi sistem ekskresi. 2. Menyebutkan organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia. 3. Menganalisis struktur dan fungsi pada organ ginjal. Coba kamu bayangkan ketika kamu melihat ibumu masak, ketika kamu mencuci baju, mandi, atau memakan makanan dalam kemasan. Pasti dari kegiatan tersebut dihasilkan zat sisa atau yang kita kenal dengan sampah. Misalnya sampah sisa sayuran, air limbah sisa mencuci atau mandi, sisa makanan, dan sampah plastik bekas pembungkus makanan. Kalau dihitung, pasti banyak sekali sampah yang menumpuk di dalam rumah jika tidak secara teratur dibuang. Sampah yang menumpuk tentu akan menjadi tempat berkembangnya berbagai penyakit. Selanjutnya, bagaimana jika di dalam tubuh kita terjadi banyak sampah? Apakah tubuh kita juga mengeluarkan zat sisa? Apa saja jenis zat sisa yang dikeluarkan tubuh kita? Apa dampaknya apabila zat sisa yang dihasilkan tubuh tidak dikeluarkan? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Tubuh manusia menghasilkan berbagai zat sisa yang sudah tidak diperlukan tubuh, seperti urin, keringat, gas karbon dioksida, uap air, urea, asam urat, dan bilirubin. Zat sisa dalam tubuh perlu dikeluarkan karena akan menimbulkan penyakit apabila menumpuk di dalam tubuh manusia. Salah satu contoh zat sisa dalam tubuh adalah urin. Apabila kita sering menahan kencing, maka akan memicu terkena penyakit batu ginjal. Agar tubuh sehat dan seimbang, harus ada pengaturan zat-zat yang diperlukan tubuh, serta pengaturan pengeluaran zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Seluruh sel penyusun tubuh melakukan proses respirasi seluler untuk mendapatkan energi. Proses respirasi tersebut menghasilkan air dan karbon dioksida. Selain dikeluarkan melalui ginjal, air dapat dikeluarkan melalui kulit dalam bentuk keringat. Karbon dioksida dikeluarkan melalui paru-paru dalam bentuk udara pernafasan. Protein dalam hati yang telah usang dipecah
dan dihasilkan urea. Asam nukleat dipecah dan dihasilkan asam urat, dan hemoglobin yang usang dipecah menghasilkan bilirubin. Urea, asam urat, bilirubin, dan air dapat dikeluarkan melalui ginjal dalam bentuk urin. Selanjutnya, kita lihat A. Struktur dan fungsi sistem ekskresi. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh. Ekskresi diperlukan oleh tubuh agar zat sisa tersebut tidak meracuni tubuh karena dapat merusak berbagai organ yang dapat mengakibatkan kematian. Organ-organ ekskresi antara lain ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Organ ekskresi yang pertama yaitu ginjal. Apakah kamu mengetahui fungsi ginjal? Ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut dan dinding tubuh bagian belakang atau dorsal. Ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Ginjal memiliki bentuk seperti biji kacang merah. Ginjal berwarna merah karena banyak darah yang masuk ke dalam ginjal. Darah akan masuk ke dalam ginjal melalui pembuluh arteri besar dan akan keluar dari ginjal melalui pembuluh vena besar. Struktur penyusun ginjal. Ginjal tersusun atas 3 lapisan, yaitu kulit ginjal atau korteks renalis, bagian tengah, medula renalis, dan bagian dalam, pelvis renalis. Nefron merupakan satuan struktural dan fungsional ginjal karena nefron merupakan unit penyusun utama ginjal dan unit yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Sebuah nefron terdiri atas sebuah komponen penyaring atau badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran atau tubulus. Setiap badan Malpighi mengandung gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus yang berada di dalam kapsula Bowman. Pada bagian inilah proses penyaringan darah dimulai. Berikut ini adalah struktur badan Malpighi. Medula renalis atau bagian tengah ginjal tersusun atas saluran-saluran yang merupakan kelanjutan dari badan Malpighi dan saluran yang ada di bagian korteks renalis. Saluran-saluran itu adalah tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus atau pengumpul yang terdapat pada medula. Lengkung Henle adalah saluran ginjal yang melengkung pada daerah medula yang menghubungkan tubulus proksimal dengan tubulus distal. Pelvis renalis
atau rongga ginjal berfungsi sebagai penampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Berikut ini adalah proses pembentukan urin dalam ginjal. Ada 3 tahapan proses pembentukan urin. Yang pertama yaitu tahap filtrasi. Pembentukan urin dimulai dari darah mengalir melalui arteri aferen ginjal masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler-kapiler darah. Ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat. Cairan hasil penyaringan tersebut atau filtrat tersusun atas urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Filtrat selanjutnya disimpan sementara di dalam kapsula Bowman. Darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Filtrat yang tertampung di kapsula Bowman disebut dengan urin primer. Tahapan pembentukan urin primer ini disebut dengan tahapan filtrasi. Tahapan yang kedua yaitu tahap reabsorpsi. Urin primer yang terbentuk pada tahap filtrasi masuk ke tubulus proksimal. Di dalam tubulus proksimal terjadi penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh yang disebut dengan tahap reabsorpsi. Glukosa, asam amino, ion kalium, dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh juga diangkut ke dalam sel dan kemudian ke dalam kapiler darah di dalam ginjal. Sedangkan urea hanya sedikit yang diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin inilah yang memberikan warna kuning pada urin, sedangkan urea yang menimbulkan bau pada urin. Urin sekunder yang terbentuk dari proses reabsorpsi selanjutnya mengalir ke lengkung Henle, kemudian menuju tubulus distal. Selama mengalir dalam lengkung Henle, air dalam urin sekunder juga terus direabsorpsi. Tahap yang ketiga, augmentasi. Setelah melalui lengkung Henle, urin sekunder sampai pada tubulus distal. Pada bagian tubulus distal masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah bercampur dengan zat-zat sisa yang tidak diperlukan tubuh inilah yang merupakan urin sesungguhnya. Urin tersebut kemudian disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal. Urin yang terbentuk selanjutnya keluar dari ginjal melalui ureter, kemudian menuju kandung kemih yang merupakan tempat menyimpan urin sementara. Kandung kemih memiliki dinding yang elastis,
Kandung kemih mampu meregang untuk dapat menampung sekitar 0,5 liter urin. Proses pengeluaran urin dari dalam kandung kemih disebabkan oleh adanya tekanan di dalam kandung kemih. Tekanan pada kandung kemih disebabkan oleh adanya sinyal yang menunjukkan bahwa kandung kemih sudah penuh. Sinyal penuhnya kandung kemih memicu adanya kontraksi otot perut dan otot kandung kemih. Akibatnya, kontraksi ini urin dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Demikianlah anak-anak ibu semuanya, materi yang sudah disampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya, dan ibu guru berharap kalian terus semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan kemanapun kalian pergi, agar kalian terhindar dari berbagai macam penyakit. Bu Guru akhiri pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.